iya orang mana. Karena itu kehidupan orang awak sehari-hari banyak sekali mengikuti aturan-aturan adat dan agama. So, apa kira-kira tujuan awak beraja adat di budaya ko? Yang pertama, yang perlu awak ketahui dan pahami, Minangkabau adalah sebuah suku bangsa yang ada di dunia. Mempunyai kawasan, bahasa, adat dan budaya yang bernama Minangkabau. Mempunyai tatanan kemasyarakatan sendiri yang disebut kelasan. Mempunyai filosofi, adat basandi sarak basandi kitabullah, sarak mangato, adat memakai, alam tak kambang jadi guru. Orang Minangko penganut agama Islam. Kedua, untuk mengetahui siapa awakku. Awakku adalah orang Minangkabau. Tadilah DKCN ya, nam punya kawasan, nam punya adat budaya, nam punya bahasa, punya sistem kekerabatan material. Basuku kamande, awak tak basuku kaya, ada basuku kamande. Kaya ko awak benasab. Jadi awak tahu siapa nan siapa dan awak tahu apakah adat dan budaya Minangkabau ko elok, hebat, rancak. Ko hebat, ko rancak di mana hebatnya, ko elok di mana eloknya. Apakah adat dan budaya orang lain kerancak atau tidak elok. Itulah salah satu cara untuk membentuk orientasi kebudayaan awak. Sehingga awak bisa menilai, menimbang secara janya mana elok dia awak, mana elok orang. Sehingga tidak ada timbul pergeseran-pergeseran antara satu budaya dengan budaya lain. Sebenarnya pendekatan mengenai kebudayaan sangat ampuh sekali untuk meredam berbagai-bagai pergeseran. Untuk itu tentu awak harus paham benar tentang kebudayaan awak ko. Jadi mana nelok di awak pertahankan. Mana nelok di orang, kok bisa diambil. Ketiga, untuk dapat awak memahami bahasa adat dan budaya ko bahagian yang tak terpisahkan dari kehidupan awak. Di awak nan indak bisa diganti dan tak boleh dirubah dalam hidup awak ko adalah suku awak. Suku awak indak bisa diganti dah. Indak bisa dirubah dah. Walaupun pai kamal saja awak atau di masa saja awak berada. Baik hidup awak ditentukan oleh adat dan budaya awak. Sehingga orang mencari awak terhadap mungkin dalam cara awak berpakaian, mungkin cara awak berbuat, mungkin cara awak berperilaku, berperangai. Orang mengetahui, aku orang Minang kok. Aku tak orang Minang dah. Jadi ada ciri-ciri jati diri awak dari masing-masing suku. Selanjutnya, awak tahu supaya awak bisa pula mengetahui dan memahami adat budaya Minangkabau bahagian dari yang tidak terpisahkan dari kerangka babangsa jo bernegara dalam kebinekaan budaya yang ada di Republik Indonesia. Kan banyak di Republik budaya yang beragam-agam. Kemudian awak bisa memahami adat budaya untuk dapat berintegrasi sesama anggota masyarakat di dunia. Sehingga awak jaleh di mata awak, di mana posisi awak di dunia globalisasi ko. Jadi sampai berpijak awak tu jaleh. Kama awak pai, di mana awak berada, awak tetap mempertahankan jati diri awak ko. Awak bisa mengambil nilai-nilai dari luar yang elok. Itu kan orang keahlian orang Minang kan bisa merakit-rakit itu. Tapi tanpa kehilangan jati diri awak. Kemudian untuk peraja adat dan kebudayaan koko ada dua sumber rujukan, yaitu Tambo dan sejarah. Tambo adalah kisah asal usul orang Minang dimulai sejak Raja Iskandar Zulkarnain. Sejarah adalah hasil penelitian dan analisa terhadap suatu kejadian masa lampau berdasarkan penemuan-penemuan dan bukti-bukti. Menurut Tambo, orang Minang berasal dari keturunan anak bungsu Raja Zulkarnain.
yaitu Sultan Maharaja Diraja menjadi raja di Pulau Pecah atau Pulau Sumatera kok. Anak raja itu, anak Iskandar itu 3 orang. Nan tua Sultan Maharaja Alif menjadi raja di benua nan tengah atau di Pang raja di benua Cina, dan bungsu itulah Sultan Maharaja Diraja menjadi raja di Pulau Sumatera. Maharaja koko kabarnya turun di Lagundi nan Batailo, dakek Bukit Situntang-Untang. Di situ lurah Tatu Banang, di situ lurah nan Tindak Baraya, di satu bukit. Jadi dek kerana itulah orang awak ko yakin bana bahasa nenek moyangnya berasal dari Gunung Merapi. Saroman pantun adat yang selalu disampaikan dek datuk-datuk awak dari mana asal palito di balik telong dan batali di masa minyak kita di puncak Gunung Merapi. Itu asal usul. Kalau asal usul orang awak menurut itu menurut Tambo. Kalau menurut asal usul sejarah, itu ada beberapa prode waktu kedatangan suku-suku bangsa Minangkabau. Lebih kurang 200 tahun sebelum Masehi, kedatangan suku Minang dari bangsa Austronesia, dari selatan Cina, termasuk rumpun bahasa Hun. Suku Minang dinamakan suku Proto atau Melayu Tua. Kemudian datanglah bangsa Vietnam, lebih kurang 1200 sebelum Masehi. Bangsa Vietnam ko datang dari melalui Kuantan. Bangsa ko disebut Melayu Muda. 3 adalah dari Sabah datang berdagang. Jalan jauh-jauh akhirnya sampailah ke Sumatera Tengah. Kemudian kedatangan rombongan dari Cina Selatan, dari Yunan, lebih kurang 500 sebelum Masehi, membawa kebudayaan perunggu. Ketiga suku bangsa itu, suku Minang, suku Vietnam, dan Yani bercampur dan menetap di daerah Sumatera. Menurut para ahli, dari campuran 3 suku itulah kemudian menjadi asal usul orang Minang. Ya. Jadi banyak suatunya nan perlu kalau pelajari ada asal kata Minang. Baaman ko nagari ko ba namo niya ko. Itu adalah asal kata 5 datangnya asal kata Minang ko. Menurut Tambo kata kajiannya dari kata Minangkabau. Maksudnya Manang dalam adu kabau antara kabau orang Minangkabau dengan kabau orang Majapahit. Makanya ada cerita sampai kini nagari-nagari yang menamo berdasarkan kejadian itu seperti nagari Minangkabau, Simpurwi, Sijange yang terdapat di Luhak Tanah Datar Kabupaten Arau. Ada pendapat dari cerita orang tua. Abi katanya. Halo? Ada. Iya. Halo Bundo. Iya, nggak apa-apa Bundo. Jadi untuk sejarah penamaan Minangkabau ini itu memang seperti itu Tambonya ya Bundo ya? Itu Tambo, tapi menurut sejarah macam-macam. Menurut banyak sejarah? Menurut sejarah. Seperti apa Bundo? Kalau menurut sejarah panjang tuh. Menurut sejarah. Barangkali sedikit saja sejarah Purbacaraka dari Minang, keceknya kata-kata Minang ko dari Minangkabau, Minangkabau. Itu keceknya pertemuan kampar kiri dan kampar kanan. Ada dari Pandartuk, keceknya asal Minangko dari Pinangkabu, itu artinya tanah asal. Ada dari Sultan Muhammad Sen, Minagakama, Muaro Batang Kampar, keceknya ada dari Pak Hussein Naimar, Menokabu, Tanah Pangkal, Tanah Mulia. Dari bahasa Arab, Minangkabau keceknya Mukminan Kabawiyah.
Pada kira-kira pertengahan abad ke-7 Masehi, ada komunitas Arab dari Yunan yang Islam bermukim di antara Bukit Batu Patah dengan ulak Tanjung Bongo yang sangat taat menjalankan syariat Islam. Berkembang mereka ini berasal dari rombongan Ubay Ka'bah yang datang tahun 600 Masehi menyebar Islam ke Minangkabau. Iya. Komunitas Arab Yunan itu disebut Mukminah Kabawiyah. Artinya sebuah komunitas masyarakat yang mengatur hidupnya menurut aturan Nabi-Nabi. Kata Mukminah Kabawiyah itu berubah dalam penyebutan dari masyarakat sekitarnya menjadi Minangkabau. Akhirnya kata Minangkabau itu menjadi tempat atau nagari tersebut. Iya. Nah, banyak kalau cerita kalau mengenai ada itu banyak sejarah antara lain macam-macam. Kalau memahami mengenai sistem material awak ko, sistem material awak ko kan, tidak baik. Sistem material ko adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat suatu jalinan kekerabatan menurut garis ibu. Tadilah dikeceng kalau garis ibu itu suku ke ibu kan, merupakan awakku seorang anakku merupakan anggota kaum ibu, tidak merupakan anggota kaum ayah doh. Oleh karena itu waris berada di menurut keturunan garis ibu. Keturunan itu dihitung menurut garis ibu. Suku itu terbentuk menurut garis ibu. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar suku. Itu sekali. Menutup malu kok malu. Ada keluarga mempunyai harus berkewajiban untuk seluruh anggota kaum malu seorang anggota itu malu dari kaum mati sama-sama sama dijago jangan sampai dapat malu. Otoritas di dalam suku terletak di tangan ibu sebagai pemilik sako dan pusako. Kewenangan mengatur kaum berada pada laki-laki mama. Perkawinan bersifat matriarkal. Suami mengunjungi rumah istri. Tidak sama je sampai orang lain lah. Kalau sampai lain, suku lain kan padusi. Baik ke rumah laki-laki. Sehingga di rumah mintuo. Awak dah. Itu kehebatan awak. Sehingga kok terjadi perceraian. Nan laki-laki itu nampai. Nan padusi. Tapi awak di rumah. Anak-anak itu tetap di rumah. Kalau dari suku lain kan jadi masalah. Kalau cerai anak, dia anak. Para bui mengenai anak awak tetap aja awak. Hak-hak lain pusako diwariskan itu menurut dari mama turun ke keponakan. Dan pusako diwariskan oleh mama kepada keponakannya dari saudara laki-laki ibu kepada anak. Jadi banyak nilai-nilai yang awak barangkali kalau untuk pengantar barangkali banyak itu. Iya. Kalau dirancangnya nama panjang nana. Iya betul Bunda. Sekado nama paguno saja. Abeko mayoritasnya jalan banyak. Nanti ditambah sama Bunda Mayolnita ya Bunda ya. Oke, Bunda terima kasih banyak ya Bunda. Membuka cerita. Para bunyo para jadat iya. Perlu mana awak para jadat kok tahu dasar-dasar adat tu. Tahu dasar-dasar kebudayaan tu. Sebab adat di budaya itu beda. Adat itu jalan hidup yang ada di pikiran awak. Sedangkan budaya itu hasil dari untuk menjalankan apa tadi, menjalankan usaha menjalankan yang apa yang awak capai tadi. Jadi perlu itu yang perlu dasar-dasar kebudayaan, dasar-dasar adat awak harus mengetahuinya. Barangkali serupa baju. Pakaian itu adat itu budaya. Rumah gadang itu budaya. Barangkali itu Nana. Jadi nanti aku disambung dengan ibu dek Bunda Mayolnita ya. Pembukaan mau ya buat Bunda Supian sebanyak itu dulu. Terima kasih banyak ya Bunda. Sehat-sehat ya Bunda ya. Iya. Assalamualaikum Bunda.
Ya, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi di sesi pertama kita pagi hari ini bersama Bundo Rosnelly Bur, ya. Dan kita akan ke yang satu ini terlebih dulu sebelum kita mulai di sesi kedua. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Rantau, rangi kampuang inge pantai dan jo pulau. Alam tabantang indah bacando sarugo Minangkabau dari Ya,
Sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini dan kita sudah bersama Bundo Mayunita SHMSI sudah bergabung bersama kita di sesi kedua. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bundo Mayunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo dikecilkan sedikit volume radionya, Bundo. Ya, Iya. halo, Halo. Yana. Iya, Bundo Mai apa kabar? Sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Bundo, tadi di sesi pertama sudah ada Bundo Rosna Libur atau Bundo U yang menerangkan tentang seperti apa pentingnya belajar adat dan budaya Minang begitu. Mungkin barangkali versi Bundo seperti apa? Silakan Bundo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yana dan pendengar RRI Komplit yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah segala ketu-ketu penghargaan dan pembukaan ambo tumpangkan kepada Bundohu. Kemudian yang kedua tadi Bundohu adalah baca itu dan menyampaikan panjang lebarnya bahaya kaitan dengan adat budaya Minang. Nah, kalau kita pahami yang disampaikan Bundung tadi, sebenarnya implementasi adat budaya Minang itu bagi kita bersama. Jadi disampaikan di Bundung, adat itu adalah menuntun diri setiap orang Minang. Jadi secara personal. Menuntun dalam bersikap, berperilaku, bertingkah laku, dan bertindak. Nanti itu tadi disampaikan di Bundohu, bahwa dalam orang Minang itu sebenarnya hidup untuk kehidupan. Tadi sudah disampaikan dari masa orang Minang. Kemudian, melalui adat budaya itu, awak pahami juga, di mana kini awak berada. Sehingga nanti, sama awak di akhir kehidupan, dia dituntun oleh adat dan budaya Minang. Nah, makanya, dalam implementasi untuk memahami adat budaya, para juga orang Minang itu tahu tentang jenis-jenis adat. Ada sampai yang pertama, adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga adat nan sabana adat itu dikatakan juga indah laku ate hujan, indah lakang de paneh. Kok dicabui indah mati, kok diasa indah layua. Adat pasandi cara basandi kitabullah. Syarat mengatur dan memakai. Selanjutnya, nan kedua adat nan diadatkan. Apapun adat nan diadatkan, yaitu segala sesuatu yang diterima dari nenek datuk katu mangguangan dan datuk perpati nan sabatang. Adat nan diadatkan disusun berdasarkan adat nan sabana adat yang didukung juga kesepakatan waktu itu pemuka adat sehingga dan diterima oleh nenek mama. Adat dan kedua itu indah boleh diubah. Jika pun diubah hanya oleh yang menyusun dan menetapkan pertama kali.
Karena yang membuat dan menyepakati sudah tiada, maka anak-anakan harus menerima. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, adat nan diadatkan, kau dicabui indah mati, kau diasah indah layu. Kemudian yang ketiga, adat nan teradatkan. Adat nan teradatkan adalah adat yang dipakai dalam suatu lingkup. Mungkin inyo saluha, mungkin inyo sanagari, mungkin itu salaras. Nah, di Sikokalah dipakai yaitu cupah sepanjang batuang. Adat yang sepanjang jalan. Pepatah orang tua mengatakan, Dima semua digali, di situ rantiang dipatah. Dima bumi disija, di sinan langit menjuang. Dima nagari dumi, di sinan adat dipatah. Adat nan teradatkan, tidak boleh bertantangan dua adat, nan sabana adat, dan adat nan diadatkan. Bahkan adat nan teradat harus memperkuat adat nan sabana adat, dan adat yang diadatkan. Untuk itu, adat nan teradatkan tersebut belum tentu sama pada setiap negara. Perbedaan lima kasus dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi, adat sepanjang jalan, cupah sepanjang batuang, lain lubuak, lain ikannya, lain nagari, lain adat. Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang ingin diubah, maka harus ada musyawarah pengulu dalam nagari. Tidak boleh diputus sendiri meskipun yang bersangkutan adalah seorang pengulu. Kemudian yang sampai adat istiadat, yaitu adat yang dilakukan dalam suatu wilayah nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu juga dari masa ke masa. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, sakali ayah gadang, sakali tapian baralia. Sakali musim batuka, sakali caro bakti. Hukum biasa dibanding, undang biasa dikarasi, limbago biasa dituang, cupa bakti. Jadi untuk itu dari yang jenis adat tadi, adat dan pertama adat nan subana adat dan adat dan kedua adat nan diadatkan itu berlaku universal bagi sakasadonya orang Minang. Kalau dalam bahasan adat yang kita pakai yaitu adat sabatang panjang, yang harus dijaga oleh semua, oleh kesadonya, generasi Minang secara turun-temurun. Sementara yang kedua, itulah adat yang berlaku di dalam satu kawasan. Dilihat juga adat Salingkanagari. Adat Salingkanagari, Pusako Salingka Kaum. Jadi untuk bersikap berperilaku. Kalau sikap adalah apa yang tak pikir, itu yang disampaikan. Apakah sadonya sikap itu menjadi perilaku? Belum tentu. Kalau hanya tak pikir, disampaikan, tetapi tidak dikerajukan. Kapannya jadi perilaku? Kalau yang terasa di pikiran, kemudian disampaikan, yang disampaikan itu dikerajukan. Sehingga itulah yang memandu jati diri orang Minang dalam kehidupan secara pribadi. Secara pribadi, kemudian dalam berkomunikasi dengan pihak lain, dalam keluarga, dalam kaum, dalam nagari, dalam masyarakat, dan juga berkomunikasi antar budaya. Karena menurut dalam sejarah yang kita baca, kajian,
bahwa hukum adat itu, masyarakat adat itu ada 9 balai lingkungan masyarakat adat yang ditemukan oleh Nokokorne. Kemudian dikembangkan sepenuhnya oleh seorang ahli Belanda yang bernama Van Palenus. Salah satunya adalah etnis Minangkabau. Mungkin itu Dindana Iya. berkaitan dengan bahasa seharusnya yang kita lakukan. Mhm. Jadi kita pahami sampai jenis adat itu. Adat yang harus berlaku secara umum bagi orang Minang. Itu adat sabana adat, yaitu memang dalam takambang jadi guru, semua hakikat kehidupan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mhm. Kemudian bahasa caranya berkomunikasi, bahasa caranya memandu diri dalam bersikap dan bertingkah laku, ada di dalam adat dan sabana adat tadi. Ada yang adat yang diadatkan. Kemudian bahasa caranya berkomunikasi, bahasa caranya berperilaku dalam masyarakat, ada dalam yang tadi itu adat dan teradat dan adat yang adat istiadat tadi. Mungkin itu Dindana yang disampaikan dalam implementasi yang disampaikan oleh Bunda tadi. Iya. Kalau adat nan sabana adat itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis ya Bundo ya. Dan halo Bundo. Halo Yana. Iya. Kalau adat nan sabana adat itu sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis ya Bundo. Ya. Dan adat nan diadatkan ini contohnya seperti apa Bundo? Karena tadi Bundo mengatakan kita mendapatkannya dari orang-orang terdahulu ya, dari orang yang nenek mama yang terdahulu begitu. Dan kalau sudah meninggal itu tidak bisa diubah begitu. Nah ini contohnya seperti apa Bundo? Adat nan diadatkan ini. Jadi adat nan sabana adat. Halo Bundo, bisa dikecilkan sedikit volume radionya Bundo? Ya. Halo Bundo. Halo. Oke. Halo Nah. Iya. Bagaimana Bundo? Di contoh untuk adat yang diadatkan ini seperti apa contohnya Bundo? Halo. Iya. Halo Bundo. Oh, tidak terdengar ya suaranya ya Bundo ya? Halo. Halo Bundo. Halo. Iya. Halo. Halo. Iya tidak terdengar ya Bundo ya? Halo Nah. Iya, halo. Halo Bundo. Iya. Iya, sudah terdengar Bundo? Alhamdulillah dengar. Oke. Ulang Iya. lagi Nah. Iya, untuk kalau adat dan sabana adat itu sumbernya dari Al-Quran hadis begitu ya Bundo. Itu contoh-contohnya kita tahu. Kalau untuk adat nan diadatkan ini sumbernya itu kan dari orang-orang terdahulu. Begitu. Dan Bundo bilang tadi kalau sudah meninggal itu memang tidak bisa diubah gitu. Dan contohnya seperti apa Bundo adat nan diadatkan ini? Ya, jadi adat dan diadatkan itu segala sesuatu yang telah diterima dalam adat sabana adat itu tuh kan datang dari Allah. Datang dari Allah kemudian disepakati oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu kan Datuah Katumangguangan dan Datuah Bapati nan Sabatang. Nah, misalnya adat Pasandi Sarah Pasandi Kitabullah. Jadi adat Pasandi Kitabullah itu, kalau adat itu adalah perilaku, Kitabullah itu adalah adat, Sarah itu adalah agama Islam, dan Kitabullah itu adalah Al-Quran. Jadi sadonya orang Minang indah adonan agama selain Islam. Nah, itu. Iya. Oke, gitu ya Bunda ya? Iya. Iya. Jadi bahwa menjalankan syariat-syariat agama
Itu yang kita pakai kini. Yang itu berlaku untuk kasadonyo orang Minang. Oke, Bundo, begitu pentingnya kita mempelajari adat dan budaya kita sendiri, Bundo. Kita sudah tahu fungsinya apa, tapi sayang sekali untuk generasi muda kita, Bundo, ini sampai sekarang banyak yang belum tahu Ya. dan belum mengerti. Halo, Bundo? Ya, halo, dengar. Iya, bisa mendengar, Bundo? Di sana. Iya, ulang lagi ya, Bundo. Begitu pentingnya Ya. kita belajar adat dan budaya kita sendiri ya, Bundo. Dan tapi sayangnya sampai sekarang untuk generasi muda kita ini banyak yang belum tahu atau belum mengerti tentang adat dan budayanya sendiri, Bundo. Nah, kalau untuk generasi muda sendiri, fungsi mempelajari adat ini seperti apa, Bundo? Pentingnya, Bundo. Ya, jadi memang waktu dalam organisasi, itu kalau di dalam organisasi Bundo Kanduang, menuntun generasi muda itu untuk mencintai adat dan budayanya, itu kan pernah melakukan menyusun dalam suatu organisasi. Kalau yang anak gadis namanya Putih Bungsu. Kalau yang pemuda namanya Pramudo. Nah, waktu kita merekrut mereka, pada prinsipnya mereka keingintahuannya tinggi. Keinginan tahuan mereka tinggi untuk itu. Cuman perlu meningkatkan dan mengembangkan mewadahi wadah-wadah yang ada untuk bersemangat untuk itu. Jadi untuk membekalan generasi muda, indahnya cukup di sekolah. Nah, kini di sekolah kita perhatiin juga indahnya. Karena dari hasil diskusi beberapa pihak, ternyata kalau ada guru maja budaya alam Minangkabau tuh, ternyata nggak dihitung sebagai kredit poinnya tuh. Oh gitu ya, Bunda ya. Nah, jadi kalau itu tuh terjadi, tentu dari mana kita alirkan adat budaya aku. Nah, dan juga guru yang maja tuh tidak diapakan spesialisasinya. Harusnya kan kalau bahasa Inggris, kok guru bahasa Inggrisnya. Harusnya untuk adat budaya itu ada pulau gitu. Sehingga akar dari kehidupan orang Minang itu adalah di surah untuk agama. Kemudian untuk intelektual di sekolah. Salamoko untuk adat budaya dimasukkan ke modul pembelajaran di sekolah. Ketika kebijakan tidak mengakomodir, tidak memotivasi, tidak memberikan semangat guru yang memandu, apa yang kita harapkan? Iya, tapi kenapa di daerah kita perhatikan Tindana? Iya, tapi kenapa di daerah lain itu bisa, Bundo, tapi di daerah kita sendiri justru enggak, justru malah dihilangkan. Itulah gitu. Itu yang terjadi ya, Bunda ya. Tanggung jawab Basamu gitu nampaknya. Sambo dalam beberapa kali kesempatan di forum-forum rapat, tidak saja di tingkat-tingkat yang di bawah, malahan dalam pembahasan RPJM di Sumatera Barat. Sambo yang diutus oleh Bundo Kanduang sebagai moral tanggung jawab telah menyampaikan ke bapak-bapak pengambil kebijakan. Kalau memang tidak diakomodir dalam modul pembelajaran secara nasional, kenapa ikon tidak dijadikan tentang kearifan lokal kita yang kita masukkan? Kita lihat di Jawa Barat, ada Bunda. Ada bahasa Sunda yang punya pelajari kan? Betul. Nah, cuman bah mensiasati. Kalau ambo bertanya ke kawan-kawanan lain, ini tidak menimbulkan budayanya di sini. Tetapi ini mampukan memakai adalah bahasa lokal. Jadi ketika bahasa Minang awake, di dalamnya ada yang awak pelajari,
asal-usul Minangkabau. Betul. Kemudian bahas ini kok yang harus awak sikapi. Kemudian itu adalah bekal untuk awak sampai ke akhirat nanti malahan untuk agama. Iya. Gitu. Oke, Jadi itu Bundo. mungkin kendana. Iya, kita ke WA Bundo sebelum kita closing ini Bundo. Dari Boleh. Sultan Sati di Simpang Ampe. Waduh, ini panjang nih WA-nya nih. Assalamualaikum Bundo, Ambo doakan mudah-mudahan Bundo selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mancali pentingnya baraja satantang ada jo budayo kita. Coba Bundo ajukan ke pemerintah kita supaya pelajaran BAM. Budaya adat Minangkabaunya ya Bundo ya. Pelajaran BAM diadokan balik di sekolah-sekolah supaya budaya kita jo adat kita diketahui saja ketek di anak-anak cucu kita. Coba lah acaranya Bundo. Ya ini Bundo baru saja membahas tentang itu ya Bundo ya. Kebetulan Sultan Sati juga prihatin nih tentang pembelajaran budaya adat Minangkabau yang sekarang sudah nggak ada lagi di SD, itu sudah nggak ada lagi. Begitu Bundo. Barangkali ini juga menjadi PR ya Bundo untuk kita bersama. Barangkali silakan Bundo bisa di sedikit saja Bundo dijawab. Ya, jadi terima kasih Bapak Sultan Sati. Memang semangat yang keprihatinan Pak Sultan Sati belum menjadi perhatian kita bersama. Padahal jika petani memanen padi di sawah beranjak dari sebutir padi yang disemaikan di semayangan, maka hasil jadi sia orang Minangko nanti berasal dari sejauh mana adat budaya diganggamnya oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi memang perlu ada dorongan bersama Pak Sultan Sati. Dorongan bersama, semangat bersama, kalau dapat menjadi isu yang harus kita usung bersama, sehingga arah kebijakan pemerintah akan menjadi perhatian juga. Sebab kalau kita cari apa Sultan Sati, secara dia karate 10 tahun terakhir kok di tingkat Sumatera Barat itu dalam visi pemerintah daerah masyarakat yang berbasis ABSSK tetap diusung. Malahan pada periode Sabalun kok 5 tahun ke petang kok nomor 1 membangun masyarakat berdasarkan adat Basandi Sara Basandi kita mula. Tetapi dalam implementasinya ke bawah, tidak nah ada. itu yang perlu disemangati bersama balik. Menjadi perjuangan bersama. Karena kalau itu tidak kita lakukan, maminte sabalunannya, betul. iya kan? Iya betul. Mencari sabalun tabanam, itu khawatir. Jalan dia lihat orang lalu, coba dia ganti dia panggil. Iya. Jadi memang miris awak dalam kondisi kini. Jadi bukannya generasi muda wanda namu, tetapi perlu membangun bagaimana kita menata dari bawah. Kalau perlu dari bawah itu nyala baraja ada budaya. Iya. Karena masa emas itu kan waktu ketek-ketek. Betul. Nah, waktu ketek-ketek baraja itu takana taruhnya. Kalau misalnya dari usia PAUD, TK, SD, dibeban dibekali kasadonyo dengan adat budaya, sehingga kama pun pai itu akan menjadi genggaman generasi muda. Betul. Suatu saat ada yang bertanya, Dinda Nakambo. Iya. Kalau awak pahami adat itu kan etnis Minang sajanya. Iya. 5 etnis Minang kok menjadi orang dunia. Ambo Jawa. Etnis Minang itu menjadi orang dunia
tidak saja dalam salah satu benua, tetapi di mancanegara adalah ketika orang Minang mangkang kamare jati dirinya, yaitu Kitabullah, Al-Quran. Jadi Al-Quran lah yang menyatukan orang Minang dengan orang dunia. Betul. Iya. Nah, jadi kalau untuk Al-Quran, ini banyak semangat untuk hafiz dan sebagainya. Bagaimana Al-Quran dipahami sebagai perilaku orang Minang, lado didikan tubuh dan lain-lainnya. Nah, mungkin dalam wadah-wadah yang bantu itu ada yang diajarkan materi-materi tentang adat budaya. Nah, kalau memang itu setiap bulan puasa kan ada pesantren Ramadan. Ada sebagian yang menyampaikan yaitu materi adat budaya. Tapi tentu para lujo yang akan menyampaikan itu ada sertifikat. Sehingga memang yang ketika disampaikan seragam saduanya. Ada materi yang seragam, tuntutan materi, dan yang akan menyampaikan memang sudah memiliki dokumen yang dipacinya, sehingga yang bisa menjadi narasumber untuk itu. Oke, Bundo, kita sudah lewat waktu kita, Bundo, untuk Sunting Nagari pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak ya, Bundo, untuk waktunya pagi hari ini juga bersama Bundo Rosnely Libur tadi. Mudah-mudahan keinginan kita tadi menjadi perhatian kita bersama dan mudah-mudahan pemerintah mengabulkan begitu ya, Bundo. Amin. Kembali ada budaya adat Minangkabau di pendengar sampai yang dirahmati Allah. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi Sunting Nagari untuk kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Kita bergabung segera bersama Pro 4 RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.